Ya Bang Henry, ada bandar yang mengaku sebagai kurir dan juga mengaku sebagai pemakai supaya mereka tujuannya satu, supaya bisa terlepas dari jeratan hukuman mati. Dan di tahun 2002 Anda pernah dari awal mengawal kasus Ola. Bisa Anda ceritakan pada kami malam ini seperti apa kasusnya Bang? Pertama begini, saya merespon apa yang disampaikan bahwa kaitannya dengan moratorium terhadap vonis mati. Saya setuju ya, tapi tidak terhadap tidak pidana narkoba yang sudah merupakan kesepakatan dunia, kejahatan luar biasa ya. Untuk tindak pidana lain misalnya tindak pidana mati seperti pembunuhan berencana dan sebagainya dan kejahatan lainnya itu boleh-boleh aja. Kaitannya dengan orang yang dikatakan dia mengaku kurir tapi dia bandar ya. Saya kepingin tahu dulu, pengen tanya, apakah kalian sudah pernah membaca putusan hakim mulai dari tingkat pertama, pengadilan tinggi sampai ke Mahkamah Agung sampai pada tingkat kasasi. Apa pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan vonis mati terhadap orang-orang itu? Dan saya baca saya dengan apa kan bisa di melalui website. Internet, melalui website ya. Nah, seperti misalnya Ola dikatakan ada mengendalikan bisnis dari dalam. Ola itu ditangkap kalau saya tidak salah antara tahun 2000 atau 2002. Saya ikut bersama tim dari Polda Metro Jaya waktu itu ke rumah mereka yang di Cinere, terus ada ke rumahnya lagi yang di Bogor, dan sebelumnya terjadi saling tembak antara anggota Polri dari Polda Metro dan Mabes Polri waktu itu. Ya, sehingga 5 orang Negria yang ada di Jalan Pangeran Antasari meninggal, satu di antara suaminya Ola. Oke. Dari rumah kediaman Ola yang ada di Bogor, ya, mata saya nih yang pertama melihat, tangan saya yang pertama menyentuhnya itu, membuka itu, baru lanjutkan oleh anggota dari Polres. 11 kilo heroin waktu itu ditemukan di Bogor. Itu yang nyimpan Ola ya. Kemudian kaitan dengan sepupunya yang siapa itu yang diurus, akhirnya dia dapat gerasi dari presiden, termasuk Ola juga mendapat gerasi ya. Waktu itu yang mengurus keberangkatan dia ke Inggris atau ke Perancis, waktu dia sudah naik pesawat kemudian oleh polisi di pesawatnya tidak diizinkan untuk terbang, kemudian diturunkan, itu juga Ola ya. Ola yang menyiapkan, nanti dia ngasih nomor telepon, sesampai kamu di sana nanti kamu hubungi ini dan sebagainya. Artinya dia lah aktor utama yang tetapi akhirnya sampai sekarang masih hidup. Oke. Setelah dia vonis mati, kemudian dia mendapat gerasi, kemudian dia menjalani hukuman di dalam ya dengan cara saya mendapatkan informasi lagi. Kemudian saya bersama dengan Pak Beni Mamoto waktu itu atas izin Menteri Hukum dan HAM Pak Amir Samsudin, kami masuk ke lapas wanita di Tangerang ya. Dari situ dia dibawa, ternyata terungkap lagi dia mengendalikan bisnis narkoba ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa mereka yang divonis itu sebatas kurir dan sebagainya, Am Kim Sui seperti apa? Am Kim Sui produksi ekstasi. Kemudian Freddy Budiman seperti apa? Nah, yang lain-lain pernah baca nggak salinan putusannya? Apa pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan pidana mati terhadap orang-orang itu? Jadi kita jangan lagi mempersoalkan, wah nanti terjadi kasus salah hukum, belajar dari kasus Mary Jane. Kasus Mary Jane ini katakanlah iya, tapi apakah semua seperti Mary Jane? Kan tidak. Ya, saya tidak mendesak bahwa Mary Jane harus dieksekusi. Kalau memang dia sebagai korban, oke. Tapi kalau dikatakan kita tidak pernah mengungkap bandarnya, loh, tahu nggak bahwa kejahatan narkotik ini dengan sistem sel yang terputus memang amat sangat sulit. Apakah sebelum diketahui siapa atasan dia, maka orang ini tidak boleh dihukum mati? Itu teori dari mana itu? Oke. Jadi sejauh dia bisa dibuktikan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, ya, hakim sesuai dengan keyakinannya boleh menjatuhkan pidana apapun sesuai dengan ancaman yang ada dalam undang-undang. Mas Heru, singkat saja, apa yang harus dilakukan supaya kasus ini tidak berlarut dan akhirnya menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat? Terkait dengan eksekusi ini, ya tetap ya yang kita lihat kan terlalu mendadak ya, dadakan, dan ada prosedur hukum acara yang saya kira kurang terbuka dan paling perkara yang sangat serius. Bahwasanya ini ada penindakannya harus tegas, saya sepakat ya. Cuma ada hak ya rakyat untuk tahu juga ya, terutama keluarganya dan sebagainya. Kalau ini kan sepertinya ada kucing-kucingan seperti itu. Kenapa tidak dibuka? Walaupun juga tidak harus semuanya juga ya. Karena juga ada semacam etika juga yang cuma ya orang perlu tahu lah. Ini kan kesana kita tahunya juga ada orang lain, kita tahunya dari orang lain, dari mass media. Dan mendebak-debak 15, 16, 14 segala macam. Ini kayak tebak-tebakan apa? Ini nyawa orang itu bukan sembarangan ya.
bahwasanya harus ini dipidana dengan tegas, saya sepakat. Cuma ya bagaimana penjelasannya gitu, penjelasan kepada publik, kepada masyarakat, terutama keluarga juga jadi korban terus terang, keluarga jadi korban. Ketika seorang terpidana narkoba jadi korban, kan dia mengalami labeling juga, dia mengalami stigmatisasi. Wah, kamu istrinya terpidana mati, kamu istrinya penjahat. Sanksi sosial lebih berat dibandingkan lebih berat. sanksi pidana. Nah, jadi mereka juga ikut menanggung akibatnya, walaupun setelah dia meninggal pun akan menanggung akibat selamanya ya. Sehingga anak, istri, keluarga harus menanggung semua itu juga harus punya hak untuk tahu hal Baik, ini. Mbak Putri sedikit saja dari Kontras apa yang disampaikan pada pemerintah? Saya pikir kalau memang negara harus tetap belajar dari pengalaman eksekusi 1 dan 2 yang itu juga bukan nyawa bukan 1-2 orang, ada banyak. Kalau apalagi Kejaksaan kemarin bilang masih ada sekitar 60 stok. Saya pikir ini juga lucu karena ini manusia kok dibilang stok kayak barang gitu ya. Saya pikir ini satu hal yang justru menyakitkan bagi keluarga terpidana mati. Bagi saya memang negara kalau memang melihat banyak kasus atau untuk mencegah setidak-tidaknya ada kasus-kasus serupa seperti Mary Jane yang tidak jelas proses hukumnya, ada unfair trial misalnya, saya pikir moratorium saja. Setidak-tidaknya sampai saat ini karena DPR Komisi 3 tengah melakukan pembahasan terkait dengan rancangan KUHP yang salah satunya juga membahas terkait dengan hukuman mati. Jadi saya pikir moratorium adalah solusi yang bisa dilakukan untuk saat ini. Baik, Bang Hendri, Mbak Putri, dan Mas Heru, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami malam hari ini. Dan pemirsa, kita akan masih menunggu apa langkah dari pemerintah terkait jelang eksekusi mati tahap ketiga yang kabarnya akan dilaksanakan pada bulan ini. Saya Aryo Ardi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.